Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru, calon peserta ujian tahap 2. Kali ini saya akan mengupdate 3 catatan penting sebelum memilih formasi bagi guru honor negeri dan GTY. Dan sekaligus juga kita membahas kondisi di mana P1, P2, dan P3 tidak berlaku pada saat perantingan nanti. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Setelah pengumuman kemarin Bapak Ibu sekalian, ya, banyak informasi yang menyatakan bahwa ada pertukaran kelulusan, ya, yang mana sebelumnya di 8 Oktober dinyatakan lulus, kemudian setelah Pascasanggah tidak lulus. Ini terkait beberapa teknis yang juga kita akan bahas di sini. Nah, salah satunya saya ambil ini Bapak Ibu sekalian. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN 2021 P3K Guru tahap 1. Masa sanggah sudah berakhir, Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Jadi di sini disebutkan jenis gurunya terdata sebagai guru Dapodik negeri. Kemudian nilainya, ya, ini salah satunya lumayan tinggi Bapak Ibu sekalian, 728. Namun tidak dinyatakan lulus karena adanya pengelompokan. Nah, terkait ini, ya, informasi terbaru di hari ini disebutkan banyak peserta lulus peringkat 1 sebelumnya, namun setelah Pascasanggah nilainya menjadi 0. Ini beberapa masukan yang saya ambil dari rekan kita. Mohon pencerahannya admin, bagaimana nilai peserta yang dinyatakan TMS masih bisa dipakai di tahap 2? Kalau tidak bisa dipakai lagi di tahap 2, mengapa hal yang serupa khususnya yang di induk swasta tidak ada keterangan TMS dan nilai teman-teman masih ada dan nilainya tetap seperti semula atau tidak berubah, sedangkan yang sebelumnya lolos dan berubah jadi TMS nilainya kosong? Mohon pencerahannya. Lalu terkait ini juga, ini satu lagi Bapak Ibu sekalian, mau tanya untuk cari solusi. Saya dulu mengajar di SMP negeri dan sekarang pindah ke SMK swasta karena di negeri ada PNS-nya. Kemarin pas pendaftaran saya terbaca di SMP negeri dan sistem mengarahkan saya ikut di tahap 1. Hasilnya saya lulus, tapi setelah Pascasanggah kemarin saya nggak lulus, nilai saya 0 semua. Kenapa seperti itu? Bukannya sistem yang mengarahkan kami untuk ikut tahap 1, setelah kami lulus malah dihapus data kami. Nah, terkait ini memang salah satu yang membuat banyak Bapak Ibu dibatalkan kelulusannya adalah setelah validasi dari Panselnas, kemudian dilihat bahwa ada peserta yang seharusnya tidak masuk kategori 1 ternyata ikut dan malah memperoleh nilai tinggi, sebelumnya dinyatakan lulus tetapi setelah validasi ternyata tidak berhak sehingga dibuat TMS. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, lebih jelasnya disampaikan di surat Pak Bima di tanggal 29 kemarin, penjelasan tambahan terkait dengan ini, ya. Kalau sebelumnya sudah ada di pengumuman tanggal 8, ini diperinci kembali, yang mana di sini ada beberapa kategori tambahan Bapak Ibu sekalian. Kalau X dan Y barangkali Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian TH itu artinya peserta tidak hadir. Kemudian TMS 1, ini bagi Bapak Ibu yang mendapat TMS 1 di daerahnya, adalah pelamar P3K guru yang tidak memenuhi syarat pada seleksi kompetensi 1. Jadi ini adalah keterangan bagi Bapak Ibu yang ternyata setelah divalidasi adalah guru swasta namun kemarin ikut di tahap 1. Oleh karenanya dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat untuk tahap 1. Lalu yang kedua adalah TMS 2. Ini adalah pelamar P3K guru yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta P3K guru. Bila ada Bapak Ibu yang masuk TMS 2, maka Bapak Ibu tidak bisa ikut sebagai peserta ujian P3 di tahun ini. Inilah keterangannya. Lalu di sini ada keterangan afirmasi, ya, sama seperti sebelumnya. A itu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik, kemudian B pelamar yang berusia 35 tahun, C pelamar penyandang disabilitas, D pelamar dari THK 2, kemudian E peserta P3K guru yang berasal dari wilayah Provinsi Papua, F peserta P3K yang guru yang menggunakan nilai ambang batas berdasarkan keputusan Permenpan 1171. Nah, ini adalah keterangan yang ditambahkan oleh Panselnas setelah hasil Pascasanggah. Namun yang menjadi pertanyaan rekan-rekan tadi adalah, ini ada rekan-rekan TMS keterangannya TMS 1 namun nilainya tidak 0, namun ada rekan-rekan TMS 1 juga nilainya dinolkan. Lalu apa yang mendasari kemudian nilainya dinolkan Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau menurut saya dalam hal ini bagi rekan-rekan TMS 1, ya, yang berasal dari guru swasta, maka secara keseluruhan menurut saya itu adalah dinolkan nilainya, ya. Tidak boleh ada nilainya karena dianggap keikutsertaan Bapak Ibu di tahap 1 itu tidak diakui, sehingga Bapak Ibu,
ya di tahap 2 ini karena guru swasta kembali ke nilai 0. Terkait masukan tadi, ada guru swasta yang nilainya tidak dinolkan. Menurut saya Bapak Ibu sekalian, ini memang perlu kita lihat lebih detail. Ya, semua guru swasta yang ikut di tahap 1 nilainya dikembalikan ke 0 dan harus ikut di tahap 2. Sehingga nilai itu tidak bisa dipakai untuk. Lalu terkait dengan perkembangan untuk keluhan-keluhan yang Bapak Ibu sampaikan, sembari Bapak Ibu ikut tahap 2, proses masih berjalan Bapak Ibu sekalian. Jadi usulan Bapak Ibu sebelumnya yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke wakil rakyat misalnya, itu akan disampaikan ke pemerintah, hal mana di Senin nanti selepas reses ya DPR akan kembali bertugas dan tentunya sambil mengikuti tahap 2, usulan-usulan dari Bapak Ibu akan ditindaklanjuti oleh DPR. Lalu yang berikut ada juga ini surat terbuka dari guru honorer dan kedua untuk Pak Jokowi dan Pak Nadiem Makarim. Ini masih soal afirmasi ya. Ini juga masih akan berkembang, kita tunggu tindak lanjutnya. Lalu yang berikut sebelumnya ada juga pengamat pendidikan yang menyatakan bahwa jawaban sanggah P3K tak menyelesaikan masalah guru honor demo saja. Ini disampaikan di Jumat kemarin, yang mana pengamat pendidikan abad 21 Pak Indra Karismiaji angkat bicara soal pelaksanaan seleksi P3K guru tahap 1 ini. Beliau menilai sumber masalah dari kekacauan dalam seleksi P3K guru ini karena data pokok pendidikan tidak diupdate. Nah, itu yang kemudian muncul masalah-masalah seperti di awal tadi. Akibatnya guru yang sebenarnya sudah tidak mengajar di sekolah negeri, namanya masih ada sehingga dengan mulus melamar ketika ikut tes tahap 1 dan lulus. Sedangkan guru honor aktif di sekolah negeri yang buka formasi hanya bisa gigit jari. Menyanggah pun, kata Pak Indra, hanya sia-sia karena dari beberapa laporan yang diterimanya kemudian beliau analis jawaban sanggah dari Kemendikbud sepertinya tersistem. Jadi wajar bila sanggahan yang diajukan tidak menjawab masalah, justru terlihat aneh dan tidak klop. Jawaban sanggah pun berupa program bukan langsung manusia, jadi masalahnya tidak akan selesai. Seharusnya segera diperbaiki, ucapnya. Jika kondisi tersebut akan merugikan peserta, namun yang menjadi pertanyaan Pak Indra, apakah pemerintah peduli? Terkait ini sama-sama ya kita tunggu perkembangannya Bapak Ibu sekalian. Semuanya masih bisa dioptimalkan nanti di tahap 2. Keputusan yang diambil pemerintah setelah masukan dari berbagai pihak ini ya saya yakin akan dipergunakan, dilaksanakan nanti bisa di tahap 2. Lalu terkait pemilihan formasi Bapak Ibu sekalian, ini catatan penting yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama, agar nilai PG di tahap 1 ya masih tetap berlaku di tahap 2 ini, maka Bapak Ibu harus mengambil formasi dan kelas jabatan yang sama. Kalau sebelumnya Bapak Ibu pilih guru kelas, maka di tahap 2 ini juga harus guru kelas. Atau sebelumnya Bapak Ibu pilih bahasa Indonesia di SMP, maka di tahap 2 harus bahasa Indonesia di jenjang SMP. Ya, intinya adalah kelas jabatan atau jurusan atau mata pelajarannya harus sama Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait dengan perangkingan nanti di tahap 2 ini ada hal yang perlu kembali untuk sama-sama kita perkuat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bila Bapak Ibu memiliki nilai PG kategori 2 maupun kategori 3, ini menurut saya tidak terlalu membantu nanti Bapak Ibu sekalian di perangkingan tahap 2 ini. Karena pertama, sebelum diberlakukannya P2 dan P3, maka kepada seluruh peserta sesuai diktum ke-8 Permenpan nomor 1169 akan diterapkan dulu ini perangkingan berdasarkan kategori 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan sisa formasi yang ada, dengan keterbatasan formasi di beberapa daerah, yang bahkan ada sebagian daerah yang memang sudah sangat minim sekali formasinya dan masih ada pembatasan daerah, maka bisa dipastikan di tahap 1 nanti akan banyak sekali Bapak Ibu yang sudah mencapai PG di kategori 1. Sehingga tentu kategori 2 dan kategori 3 tidak akan terpakai apabila di formasi tersebut ada guru peserta yang mencapai kategori 1. Nah, ini catatan-catatan penting Bapak Ibu sekalian sebelum Bapak Ibu memilih formasi ya, agar kiranya hasil yang Bapak Ibu dapatkan itu di ujian nanti lebih tinggi. Maka tentu yang paling utama Bapak Ibu persiapkan adalah kompetensi teknis bidang studi Bapak Ibu sekalian, karena itu menjadi kuncinya. Dan sama-sama kita berharap kiranya guru swasta ya, kalau lulusan PPG sebelumnya masih belum bisa digabung dengan peserta yang lain, namun guru swasta seperti juknis awal masih dimungkinkan. Oleh karena itu kita juga dalam hal ini berharap agar Kemendikbud membuat kebijakan kalaulah memungkinkan guru swasta sebaiknya dipisahkan pemilihan formasinya dengan guru honor negeri. Ya, tujuannya adalah untuk
memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang belum mendapatkan promosi dengan nilai tinggi agar kiranya di tahun ini bisa menjadi P3K dan dinyatakan lulus. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.